Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Arianto dari kelas TI 19E2. NIM saya 311910574. Pertama, membuat program dengan HTML dengan hal seperti ini. Yang kedua itu jalankan codingan di bawah ini dan analisa fungsi baris per baris coding. Nah, ini nih codingannya. Terus ini untuk nomor 3 kita harus membuat program menggunakan JavaScript. Kodenya seperti di bawah ini. Oke, sekarang kita akan mengerjakan nomor 1, yaitu membuat program dengan HTML untuk output di bawah ini. Saya sudah membuat codingannya di Notepad. Nah, untuk codingannya seperti ini. Jadi titelnya kita udah pemrograman web, body background aqua, itu berarti background dari si tabelnya berwarna aqua atau biru laut. Nah, table untuk membuat seperti tadi kita membuat table. Element center berarti berada di tengah, white-nya itu berarti ukuran dari si table ya 60%, bordernya kita kasih 10. Border itu yang seperti ini nih, yang sampai sini. Nah, untuk kolom dan baris itu turut dari atas sampai bawah, dari sini sampai ke bawah. Jadi kita membuat kelas ruang mata kuliah dosen waktu ruang terlebih dahulu. Nah, seterusnya sampai 4 kan, waktu dan 1 bahasa Inggris. Nah, sampai sini kita tutup lagi tabelnya tadi, bodinya kita tutup, HTML kita tutup. Setelah itu kita save, namanya soal 1 dengan formatnya .html. Itu untuk bisa dibuka di Google Chrome. Nah, hasilnya kan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Tadi bordernya masih pakai 5, sekarang sudah diganti menjadi 10. Nah, kelihatan kan hasilnya. Jadi background dari aqua. Nah, ini bordernya. Nah, ini dibaca nih background white, berarti background yang ini warnanya putih. Sama kan? Nah, setelah selesai seperti itulah soal nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Untuk nomor 2 ini kita harus menjalani coding di bawah ini dan kita analisa fungsi baris per baris. Pertama, kita mulai dari codingan untuk HTML dahulu. Kita copy paste saja dari sini sampai sini. Untuk codingan HTML kita simpan pada Notepad. Ini sudah kita copy paste, lalu kita save dengan nama soal2.html. Dan sekarang kita akan copy paste codingan untuk CSS nya dari sini sampai sini. Kita copy paste di Notepad. Ini sudah kita copy paste, kita save, namanya style.css. Jadi di sini kita akan menghubungkan HTML dengan CSS, yaitu menggunakan file eksternal. Jadi kita di sini akan menerangkan bagian HTML dahulu. Kita di sini ada codingan HTML, head, meta, chartsheet, UTP, yaitu berarti kumpulan dari beberapa jenis pengkodian karakter baik menu, angka, simbol, dan lain. Untuk saat ini pengkodian UTP 8 telah menjadi standarisasi pengkodian dalam sistem operasi, bahasa pemrograman, API, dan software. Jadi ini tuh standarisasi meta tag yang biasa dilakukan untuk rangkaian kode HTML, bertujuan untuk mempermudah Google atau browser untuk mengidentifikasi seluruh konten yang ada di dalam website tersebut. Jadi standarisasinya
kita menggunakan MetaTag seperti ini, UTP-8. Standarisasinya seperti ini. Lalu ini titelnya. Nah, ini tuh link href style CSS, berarti itu kita memanggil file style CSS. Jadi sebelumnya kita harus menyimpan style.css dan soal HTML ini secara dalam satu folder. Jika tidak dalam satu folder yang sama, maka tidak akan bisa dipanggil dan tidak akan bisa CSS ya. Nah, ini type-nya text.css. Nah, di sini di bagian body ada div. Div itu berarti mengelompokkan tag-tag tertentu. Misalnya ini dikelompokkan jadi dibagi beberapa class. Ini ada class verb, header, nav, main, content, sidebar, clear, footer. Nah, isi dari kelas-kelas tersebut ya ini misalnya di header, jadi ada tulisan header, nav ada tulisan menu, content map. Jadi ini isi sesuai keperluan kalian. Nah, itu saja untuk dari HTML. Kita akan membahas yang CSS-nya. Nah, di sini untuk CSS-nya tersendiri itu di sini ada tulisan margin. Marginnya kita menggunakan 0, jadi itu berarti tidak ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini bodinya kita menggunakan font family Arial dan Seiko UI. Berarti semua font yang ada di dalam website ini menggunakan font Arial dan Seiko UI. Nah, untuk profil sendiri ada tulisan wide 1000 pixel, berarti sebelum kesini dulu kita lihat dulu hasil dari HTML ini yang sudah kita save tadi. Kita buka sekarang biar kalian tuh tahu hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini hasil tadi, tanpa adanya CSS tidak akan bisa seperti ini. Ini bagian header. Nah, ini untuk bagian sidebar gitu dan lain-lain. Kita lanjut lagi ke yang tadi. Nah, white-nya ini 1000 pixel, marginnya auto jadi menyesuaikan. Header-nya kita sini ada white, berarti panjangnya itu menyesuaikan. Nah, background header-nya itu untuk kodenya ini, jadi ini artinya sama dengan biru. Untuk padding-nya itu 20 pixel, jadi atas bawahnya 20. Untuk color-nya itu maksudnya font ya, warna fontnya itu untuk kodenya ini itu berarti putih. Nah, untuk bagian nav itu white-nya auto menyesuaikan juga. Untuk background-nya kodenya pagar 00 ya berarti hitam. Nah, untuk padding-nya 5 pixel dan ini 20 pixel yang berarti atas bawahnya 5 pixel atas bawahnya ini. Nah, ini next to ini ya, ini dan ini tuh 5, kiri kanannya 20, ini dan sini. Nanti di sini bisa tambahin lagi untuk color warnanya berarti putih, vertikalnya putih. Untuk mainnya sendiri ini kita ganti
Berarti kita ubah nih di sini background mainnya itu jadi FFF. Kita save. Manakah di sini akan berubah? Nah, berarti di sini mainnya itu di bawah sidebar. Sidebar itu bisa dipilih di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, tergantung di CSS-nya kita mau di sebelah mana. Nah, untuk konten itu biasanya untuk isi dari website kita tersebut, kita taruh di sebelah kiri dan bisa juga di sebelah kanan. Nah, untuk warna backgroundnya ini berarti warna kuning, paddingnya 2%. Minimal ketinggian 400 pixel, berarti dengan lebar ininya. Nah, itu sidebar itu berada di kanan. Untuk background warnanya ini berwarna hijau, paddingnya 2%. Nah, 2% ini ya, oke. Jadi agak jarak. Nah, yang ini untuk putar itu beradanya di bawah. White dan height-nya auto. Untuk paddingnya atas bawahnya 5 pixel, kiri kanannya 10 pixel. Untuk backgroundnya pagar 333, berarti itu abu-abu. Nah, untuk warnanya putih. Ini semua bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kemauan kita. Misalnya di bagian wrap. Nah, misalkan wrap itu maksudnya kayak gini loh. Ini tuh nih segini, berarti itu 1000 pixel. Misalnya kita bedain menjadi 10.000, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lihat 100% seperti ini. Coba kita kecilin. Nah, jadi seperti ini. Itu tidak bagus. Kita ganti lagi ke 10.000 untuk proporsional. Ini karena apa kayak gini? Karena kita tidak menyesuaikannya. Nah, kita akan sesuaikan 100%. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau ubah apa lagi di bagian mainnya putih kok jadi sama backgroundnya, kita ubah lagi bisa. Nah, ini bisa kita ubah. Misalnya kita mau warna hitam, untuk refreshnya tinggal kita reload page-nya, tapi sebelum itu kita save dulu CSS yang tadi udah diubah. Nah, ini untuk ininya bisa diubah-ubah. Misalnya kontennya di terus kita ini kita ganti. Nah, di sini tuh ada yang namanya H1, H2, P. Nah, H1 itu berarti ukuran hurufnya itu paling besar. Jadi H1 sampai H7 itu paling kecil. Ngerti? Nah, untuk di sini lagi ada center. Berarti untuk tulisan ini berada di tengah-tengah di bagian footer. Ini seharusnya menggunakan ini juga biar lebih rapi. Jadi tidak seperti ini. Sidebar-nya nggak usah pakai right sidebar. Seperti ini hasilnya.
Jadi ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kemauan kita, dan begitu pun bagian CSS-nya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah ini kan, ini kita panggil warp. Namun untuk CSS itu ada tanda kurung kurawal untuk pemasukan codingannya. Jadi kita masukkan codingan di dalam tanda kurung ini. Kalau tanda kurungnya tidak ada, maka akan error. Misalnya pada bagian header, kita hapus, kita save. Ke bagian header ya, akan tidak terdeteksi bagian CSS-nya. Kita balikin, kita save. Nah, oke. Nah, apabila ada suatu kendala nih, kalian tuh tidak sesuai, tidak sinkron menamakan filenya dengan yang ada di HTML juga. Misalnya E-nya 2 nih, kita tambah, otomatis kan beda nih dengan file CSS-nya. Maka ini juga akan berakibat fatal. Jadi file HTML kalian akan error seperti ini. Jadi linknya itu tidak dapat memanggil si CSS karena tidak sesuai. Oke, kita save lagi, sudah benar, maka ini pun akan kembali benar. Oke, segitu aja untuk nomor 2. Oke, baiklah, kita akan mengerjakan soal nomor 3. Buatlah program dengan menggunakan JavaScript untuk output di bawah ini. Ini output seperti ini. Untuk output seperti ini, saya menggunakan Java, karena menggunakan JavaScript saya tidak dapat menemukannya. Jadi saya akan menggunakan Java dan aplikasinya Vue. Setelah saya kulik, maka saya sudah mendapatkan codingannya seperti ini. Jadi di sini integer nilai A, nilai B, boolean operasi dan hasil operasi. Nama kelasnya aritmatika. Kita untuk menampilkan seperti ini, maka kita sistem print out print nilai A seperti ini untuk memunculkan teksnya. Nah, ini kita menggunakan metode percabangan switch case. Jadi untuk case pertama itu untuk operasi penjumlahan, case kedua itu untuk pengurangan, case ketiga untuk perkalian. Nah, apabila inputnya selain 1, 2, 3, maka akan muncul pilihan tidak ada. Oke, sekarang kita run. Nah, setelah di run akan hasilnya seperti ini. Jadi kita masukkan nilai A, misalnya 3 atau 4. Untuk nilai B bebas juga, misalnya 5. Nah, kita pilih operasinya apa nih? Mungkin 3, yaitu di perkalian, maka hasilnya 4 kali 5 sama dengan 20. Atau kita juga bisa menentukan ini sesuai dengan contoh soal. Nah, nilai A nya 4, nilai B nya 3, dan nanti bisa kita tambah 4, nilai B nya 3, A adalah 7. Nah, apabila kita selain 1 atau 2 atau 3, hasilnya akan kita pilihan 10, maka akan ada bacaan pilihan tidak ada, karena di sini kita konteksnya hanya membuat 3 buah case. Nah,
Jadi tidak ada pilihan apabila kita memilih 10. Oke. Namun saya juga sempat membuat JavaScript, namun itu hanya untuk aplikasi penjumlahan saja, aritmatika penjumlahan saja. Seperti ini. Kita hanya membuat untuk perjumlahan saja karena saya juga kurang begitu mengerti menggunakan JavaScript sesuai dengan perintah soal nomor 3. Jadi saya menggunakan Java. Namun saya sempat membuatnya untuk JavaScript yaitu penjumlahan. Sudah saya save. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan nilai misalnya 5, nilai B-nya 4, maka sini kita klik button jumlah. Maka di sini akan ada notifikasi from. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk memulainya lagi kita reset. Oke. Sekian itu saja dari saya untuk soal nomor 3. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.